Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, aku Elsa Fajriya. Aku adalah mahasiswa IPB angkatan 2019 atau angkatan 56 Anda Maru Jayantara dari Fakultas Ekologi Manusia Departemen Gizi Masyarakat. Nah, kali ini aku bakal sharing mengenai karya tulis yang udah aku buat nih. Judulnya Pengelolaan Posyandu sebagai Garda Terdepan Pencegahan Stunting pada Masa Pandemi COVID-19. Latar belakang aku mengangkat tema ini adalah angka balita penderita stunting yang masih tinggi di Indonesia dan melihat keadaan sekarang yang terjadi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita menerapkan physical distancing dan menyebabkan beberapa sektor atau bahkan banyak sektor ditutup dan terhambat aktivitasnya termasuk aktivitas posyandu. Padahal posyandu sendiri bisa dibilang sebagai tempat deteksi awal balita penderita stunting karena dalam kegiatannya biasa dilakukan pengukuran secara berkala terhadap tumbuh kembang anak. Nah, sebelumnya apa sih itu stunting? Stunting menurut Nimah dan Nandiro tahun 2015 adalah keadaan yang menggambarkan status gizi kurang yang bersifat kronik pada masa pertumbuhan dan perkembangan sejak awal kehidupan. Nah, teman-teman, secara umum posyandu itu memiliki 5 program. Yang pertama adalah kesehatan ibu dan anak atau KIA, yang keluarga adalah keluarga berencana atau KB. Selanjutnya adalah gizi, imunisasi, serta penanggulangan diare. Nah, kegiatan-kegiatan itu kan biasanya dilakukan secara rutin. Namun melihat keadaan sekarang, keberlangsungan program-program ini terganggu bahkan sampai terhenti beberapa bulan. Nah, kegiatan yang sekiranya mengundang kerumunan dan biasanya memang posyandu agak berkerumun seperti itu karena dilakukan di salah satu rumah warga juga biasanya. Nah, ternyata bisa diganti nih teknisnya dengan cara kader atau petugas posyandu ini yang keliling ke rumah-rumah secara berkala untuk memastikan sampainya edukasi mengenai berbagai hal terkait kesehatan, khususnya pemberian gizi yang baik dengan harga ekonomis untuk menjamin ketersediaan pangan di masa pandemi ini. Apalagi masa pandemi kan banyak yang berhenti kerjanya sehingga banyak juga nih yang pendapatannya menurun bahkan sampai tidak ada pemasukan sama sekali. Maka dari itu dikhawatirkan terjadinya rawan pangan. Nah, selain itu untuk daerah yang jaringan internetnya sudah baik, bisa juga nih kegiatan edukasinya itu dan konsultasinya dilakukan secara daring seperti dan dikemas secara menarik seperti video, artikel, bahkan permainan edukasi yang dapat dimainkan oleh ibu dan anak. Program-program lain juga dapat dilakukan secara dengan memonitoring pelaksanaannya secara daring. Untuk pemantauan status gizi anak dapat dilakukan dengan dapat dilakukan dengan giliran agar tidak menciptakan kerumunan dan meminimalisir penularan. Baik petugas posyandu maupun ke masyarakat yang datang ke posyandu itu harus mengikuti protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah, mulai dari memakai masker, cuci tangan pakai sabun secara berkala, menjaga jarak minimal 1,5 sampai 2 meter, dan lain-lainnya. Nah, posyandu juga memberikan jalur yang berbeda nih. Jadi ada jalur masuk dan jalur keluar sehingga tidak ada kerumunan. Bahkan jika perlu diberi tanda agar masyarakat lebih tahu. Dan juga anak yang sakit tidak boleh dibawa. Nah, selain itu berikan pula nih tunjangan lebih kepada kader karena kader tersebut kan menjadi lebih banyak tugasnya. Nah, dengan demikian fungsi posyandu masih dapat berjalan dan harapan penurunan angka penderita stunting ini masih bisa diatasi. Nah, permasalahan stunting ini kan merupakan masalah kompleks yang butuh kerjasama antar pihak mulai dari tingkat keluarga sampai dengan tingkat pemerintah pusat. Oleh karenanya, ditambah dengan keadaan pandemi ini yang menyebabkan banyak sektor terganggu sehingga dapat terjadi rawan pangan. Jika tidak ditangani dengan segera, dikhawatirkan akan ada banyak masyarakat yang kekurangan pangan dan tidak mendapat gizi yang cukup. Selain itu, pengembalian fungsi posyandu yang sempat terhenti akibat pandemi COVID-19 harus segera diatasi dengan cara petugas posyandu itu yang aktif mendatangi masyarakat di rumahnya dalam rangka pemantauan dan edukasi terkait kesehatan serta monitoring program secara daring agar anak-anak Indonesia tetap mendapat layanan kesehatan terpadu pada tingkat yang terkecil. Nah, mungkin itu aja dari aku, teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.